Meskipun konversi ke Islam di Inggris telah berlangsung selama berabad-abad, kita jarang membicarakan tentang tiga gelombangnya, pada zaman kekaisaran, zaman kontra budaya dan pasca kekuasaan, dan zaman kemapanan Islam di Inggris yang disebabkan oleh migrasi. Dari apa yang kami ketahui, konversi ke Islam di Inggris berjalan jauh lebih dalam melalui berbagai jalur sejarah daripada yang kita duga sebelumnya. Abdal Hakim Murad mengusulkan bahwa salah satu dari saluran tersebut adalah reformasi melalui berbagai sekte Protestan yang membangkang, mulai dari Socinianisme hingga Metodisme. Saluran lainnya adalah pencerahan radikal, yang menggunakan Ottoman dan figur Nabi untuk mengkritik intoleransi agama Eropa dan absolutisme monarki. Yang ketiga adalah barbari dan perbudakan serta terkadang konversi orang-orang Inggris di laut, baik secara sukarela maupun tidak. Yang keempat adalah kekaisaran, yang, di samping semua prasangka dan perampasannya, juga menciptakan peluang bagi mereka yang ingin tahu dan berpikiran terbuka untuk menjadi pribumi dan memeluk iman. Tulisan yang paling luar biasa yang muncul dari periode ini adalah catatan positif Henry Stabbe tentang kebangkitan dan kemajuan Mahometanisme. Sekitar tahun 1676, yang baru diterbitkan pada tahun 1911 oleh sebuah jaringan Muslim di London. Berabad-abad perdagangan, perjalanan, diplomasi, dan kekaisaran membawa para pendatang Muslim ke Inggris. Tetapi para mualaf juga memainkan peran sentral dalam kelahiran komunitas Islam yang terorganisir pada periode penting antara tahun 1880 dan 1920. Bersama dengan para misionaris Muslim India dan dengan dukungan dari India dan Utsmaniyah, para mualaf memainkan peran utama di dua masjid pertama di Liverpool dan Woking yang didirikan pada periode ini, sebuah masjid ketiga yang berumur pendek di London pada akhir tahun 1890-an yang menyelaraskan diri dengan Liverpool. Ketiga masjid tersebut berorientasi pada dakwah dan para mualaf memainkan peran kepemimpinan di ketiga masjid tersebut, yang sangat mempengaruhi gaya dan isi penjangkauan masyarakat Islam. Era besar pertama konversi ke Islam di Inggris ini telah meninggalkan warisan sastra yang luar biasa dalam bentuk majalah The Crescent dan The Islamic Review, puisi Yahya Parkinson, terjemahan Al-Quran oleh Marmaduke Pickthall dan novel-novel serta catatan perjalanan dan novel-novelnya di Timur Tengah, dan memoar Haji Lady Zainab Evelyn Cobbold. Secara kelembagaan, ia menyediakan Masyarakat Muslim Britania Raya, yang didirikan pada tahun 1914 oleh Lord Farouk Headley, yang menyatukan para pemimpin mualaf dari Woking dan Liverpool. Perkumpulan ini terus bekerja hingga tahun 1960-an. Era besar kedua dari konversi ke Islam di Inggris terjadi pada tahun 1960-an dan 1970-an. Digambarkan dalam persilangan antara jazz dan Islam, dua saluran besar di era ini adalah gerakan kekuatan hitam yang dicontohkan oleh Malcolm X dan Muhammad Ali dan kembalinya ke Islam sebagai bagian dari Afrosentrisme, bersekutu dengan budaya tandingan hippie yang mengeksplorasi alternatif terhadap materialisme Barat. Ekspresi paling terkenal dari yang terakhir ini adalah tarekat Sufi Darkawi yang dipimpin oleh Abdul Qadir Al-Sufi. Yang lainnya adalah karya-karya Sufi Nahbandi yang berfokus pada mualaf, Nazim Adil Al-Haqqani dan Abdullah Sirdan Al-Jamal, John Ross, yang kurang dikenal, serta tarekat Maryamiyah yang kecil namun berpengaruh. Gelombang konversi kedua ini meninggalkan dua komunitas masjid sebagai warisannya, Masjid Bristol di Gresham Road dan Masjid Ihsan di Norwich, sebagai bagian dari gerakan global dengan komunitas-komunitas di Cape Town dan Granada. Pada akhir tahun 1970-an, ada upaya untuk mendirikan sebuah komunitas pedesaan di Wood Darling Hall di Norfolk yang berjumlah antara 150-200 orang, namun tidak bertahan lama. Era ini mewariskan kepada kita musik-musik bernafaskan Islam dari Cat Stevens dalam musik pop dan Richard Thompson dalam musik folk. Teks-teks klasik, The Book of Strangers, 1972, karya Ian Dallas dan Muhammad. His Life Based on the Earliest Sources oleh Martin Links, 1983.
serta kepemimpinan intelektual dan religius dari Abdal Hakim Murad dan Hamzah Yusuf, yang keduanya menjadi mualaf pada tahun 1977. Hal ini juga memberi kita Festival Islam Dunia yang sangat berpengaruh yang dipimpin oleh Ahmed Paul Keeler yang diadakan di Inggris pada tahun 1976. Dipisahkan oleh bahasa yang sama, selalu ada pengaruh silang antara mualaf Inggris dan Amerika dan gerakan-gerakannya, dan lebih-lebih lagi pada gelombang kedua dan ketiga. Mualaf Amerika lainnya yang telah memainkan peran berpengaruh secara religius, budaya, dan institusional di antara para mualaf Inggris termasuk Zaid Shakir, Siraj Wahhaj, Daniel Abd Al-Haymoore, dan Usama Kenen. Dua gelombang konversi pertama terjadi ketika komunitas Muslim yang lahir masih relatif kecil. Pada awal abad ke-20, jumlahnya mungkin tidak lebih dari 10.000 orang. Bahkan pada tahun 1970, jumlahnya hanya 1/4 juta. Gambaran tersebut telah benar-benar berubah sejak saat itu, dengan hanya kurang dari 1 juta pada tahun 1991, 1,6 juta pada tahun 2001, 2,7 juta pada tahun 2011, dan 3,9 juta pada tahun 2021. Dengan demikian, gelombang ketiga perpindahan agama ke Islam, 1980 sampai sekarang, di Inggris cenderung terjadi melalui kontak langsung dengan gerakan revivalis Islam di Inggris yang berfokus pada dakwah. Dalam hal jumlah orang yang berpindah agama, gelombang ini lebih kecil dari dua gelombang sebelumnya, namun angka total yang akurat atau bahkan tingkat perpindahan agama masih belum diketahui. Salah satu estimasi yang didasarkan pada sensus nasional sebelumnya menyebutkan angka 100.000 orang pada tahun 2010. Konon, tiga gerakan mualaf yang paling berpengaruh pada gelombang ketiga adalah gerakan Salafi, Jamaah Tabligh, dan Ba'alawi. Tahun-tahun setelah 1980 telah menyaksikan langkah-langkah pertama menuju pelembagaan dan membangun komunitas mualaf yang baru lahir. Setelah upaya perintis Asosiasi Muslim Inggris, yang didirikan pada tahun 1976 oleh Daud Rosser Owen, yang mendapat inspirasi langsung dari gelombang pertama. Langkah pelembagaan yang utama adalah munculnya sekitar 30-40 jaringan pelayanan mualaf lokal di seluruh Inggris, sebagai kelanjutan dari upaya perintis proyek Muslim baru, yang pertama kali digagas pada tahun 1985, yang dipimpin oleh Batool Altoma, yang menyediakan dasar-dasar bagi sebuah komunitas yang didasarkan pada kasih sayang, kepedulian dan pelayanan. Baik Yusuf Islam maupun Ibrahim Hewit telah memberikan kontribusi institusional yang besar dalam bidang pendidikan, Islamiyah School, Asosiasi Sekolah Muslim, Advokasi, Interpal, dan Amal, Muslim Aid. Dawood Picok dan Sahib Mustaqim Bleher mendirikan Partai Islam Britania Raya yang berumur pendek pada tahun 1989. Sarah Joseph mengedit majalah tren yang berorientasi pada kaum muda dan kemudian majalah gaya hidup Emel. Aisyah Buili telah menjadi tokoh utama dalam gerakan penerjemahan untuk membawa literatur Islam klasik ke dalam bahasa Inggris, menerjemahkan lusinan teks selama 50 tahun. Sejak tahun 2002, penyair katalisan asal Bristol, Munira Rashida dan Sukina Abdul Nur, telah membuka jalan baru bagi ekspresi budaya mualaf. Sophie Gilliatt-Ray mendirikan pusat studi Islam di Inggris di Universitas Cardiff pada tahun 2005. Di antara yang lainnya, Abdur Rahim Greene dan Yusuf Chambers mendirikan organisasi dakwah internasional, IERA pada tahun 2009, berkantor pusat di Inggris, yang bekerja di 6 benua. Abdal Hakim Murad mendirikan Cambridge Muslim College pada tahun 2009 dan Masjid Ramah Lingkungan yang memenangkan penghargaan, Cambridge Central Mosque pada tahun 2019. Pengetahuan dan apresiasi terhadap sejarah komunitas mualaf di Inggris telah berkembang dengan adanya beasiswa dan advokasi dari Ron Geaves, Mohammed Siddique Seddon, Sadia Ahmed, Ismail Lea Saud, Abdul Ma'alik Taylor, dan Saria Cherufalil Kontraktor. Kepemimpinan dalam pengembangan teologi filosofis baru dipimpin oleh Ramon Ibrahim Harvey, Hasan Speaker, dan Rebecca Masterson.
Mengenai masa depan Islam di Inggris dan peluang serta tantangannya di masa depan, para mualaf atau tidak, percaya bahwa masa depan Islam ada di tangan Allah. Kita mungkin bisa mengakhiri dengan menegaskan puisi dan doa Abdullah Quilliam pada tahun 1894, meskipun keyakinan fanatik memiliki arti yang sangat berbeda saat ini di Inggris yang menjadi pasca Kristen, sensus 2021 menunjukkan bahwa untuk pertama kalinya sejak abad ke-7, hanya sebagian kecil orang Inggris, 46%, yang diidentifikasi sebagai orang Kristen. Bahwa Inggris akan segera direbut kembali dari keyakinan fanatiknya saat ini, dan mengikuti ajaran Ahmad, Nabi Allah dalam kebenaran dan perbuatan.